Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang harus kita selalu ungkapkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya seluruh alam, pemilik langit dan bumi, serta lapis demi lapis surga yang indah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sosok yang bila kita pandang menyejukkan mata dan jiwa kita, dan ucapannya menghilangkan kesusahan kita. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan pembelajaran sains kafah, religius, menarik, bermakna, meningkatkan metakognisi, karakter, dan sikap ilmiah mahasiswa calon guru. Kita mulai dengan pantun Bapak dan Ibu. Ujian terbuka program doktor, Syahrial A, mahasiswa yang diuji. Salam hormat pembimbing dan promotor, juga Bapak Ibu para penguji. Bapak dan Ibu yang saya muliakan dan saya hormati, yang pertama adalah Bapak Rektor Universitas Mataram, kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur A. Farid Hemon MSc sebagai Ketua Sidang pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Joni Rohmat MSI sebagai promotor, Bapak Profesor Dr. Agus Ramdhani MSc sebagai co-promotor 1, kemudian Bapak Profesor Dr. Alifman Hakim MSc, kemudian Ibu Profesor Dr. Festian MS, Bapak Profesor Dr. Suhirman SPD MSI, dan Bapak Dr. Gunawan MPD. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan latar belakang, di mana pada presentasi kali ini kita akan melihat latar belakang dari disertasi yang sudah kita lakukan. Kemudian itu adalah pembelajaran sains kafah, aspek kafah dan pengaruhnya pada metakognisi, karakter, dan sikap ilmiah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Kenakalan remaja, narkoba, bahkan kasus berat seperti pembunuhan dan bunuh diri. Salah satu kasus adalah peristiwa bunuh diri siswi, sebut saja namanya Bunga, 14 tahun, itu ditemukan gantung diri dengan menggunakan dasi sekolahnya. Diduga penyebabnya adalah siswi tersebut tidak bisa mengerjakan soal ujian. Kasus ini memberikan gambaran kepada kita akan adanya hubungan antara kasus sosial dengan kebijakan pendidikan. Menuhankan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saat ini berkembang dengan pesat, yang mempengaruhi persepsi dari kehidupan dan kerangka berpikir generasi muda. Berbagai pertanyaan akan muncul, apalagi yang berhubungan dengan nilai-nilai agama. Dan apabila pertanyaan itu tidak dapat dijelaskan dengan agama, maka generasi muda tidak bisa menerimanya. Pada saat itu kita dihadapkan pada masa agama menjadi penghalang dan pembodohan pada mereka. Nauzubillahi min dzalik. Muhammad Rifai 2019 dalam bukunya Filsafat Pendidikan Masa Depan mengatakan, tidaklah terlalu salah atas penilaian yang muncul bahwa sistem pendidikan kita terlalu menonjolkan persaingan dan peringkat kelas dan melahirkan pribadi-pribadi yang individualistik, rendah kepekaan sosialnya. Fenomena semacam ini terjadi di semua tingkatan pendidikan sehingga kedekatan emosional menjadi berkurang dan ini akan menjadi ancaman bagi generasi muda kita. Fakta di lapangan, kita mendapatkan kegiatan keagamaan menjelang ujian itu bukanlah tindakan yang rasional. Hal ini akan membuang waktu dan tenaga secara rasional. Tetapi kegiatan ini menguatkan nilai-nilai spiritual
yang akan menjadi pendorong untuk mereka berprestasi. Pada kurikulum di standar kompetensi lulusan, standar sikap diharapkan perilaku yang dimiliki oleh mahasiswa atau peserta didik harus mencerminkan orang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan percaya diri. Demikian juga untuk pengetahuan dan keterampilan. Hal ini harus dimiliki oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan pendidikannya. Artinya, dari apa yang kita dengar dari penjelasan tadi, semuanya tertulis di kurikulum, tetapi miskin akan prakteknya. Bila kita cermati Bapak dan Ibu, pendidikan itu ibarat kerja membangun sebuah perahu. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, perahu itu tidak berguna saat dibuat. Namun demikian, ketika pada saat terjadi banjir bandang, baru kita ketahui kegunaan dari perahu yang dibuat. Sains adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta yang terbentang luas, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah, alam tak kambang jadi guru. Ini adalah pepatah dari Minangkabau yang artinya alam yang maha luas ini dapat kita jadikan sebagai pembelajaran. Di sekitar kita banyak sekali tersimpan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita cerna itu akan menjadi ilmu. Firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Hal ini ditangkap oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Archimedes. Di saat genting, Archimedes mampu membaca, menganalisa, dan mencerna fenomena yang terjadi padanya, sehingga dia mampu menemukan jawaban atas pertanyaan raja di zamannya, yang seperti kita ketahui memunculkan hukum yang disebut dengan hukum Archimedes. Mencerna ilmu dari segala sesuatu yang di sekitar kita berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan hikmah. Sebagai contoh kupu-kupu. Mula-mula kupu-kupu menetas dan menjadi ulat. Ulat itu memakan dedaunan, mendatangkan kerugian bagi pemilik bunga dan tanaman. Coba perhatikan Bapak dan Ibu semua. Bila ulat berubah menjadi kepompong, membungkus dirinya, artinya dia berpuasa, pengendalian diri. Hasilnya apa Bapak dan Ibu semua? Hasilnya ulat berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dengan warna yang menawan. Dari siklus hidup kupu-kupu kita bisa belajar bahwa orang harus mampu mengendalikan dirinya dengan berpuasa. Satu lagi, ketika kupu-kupu keluar dari kepompong, ukuran lubang kepompong itu sangat kecil dan sempit. Seorang mahasiswa pernah mencoba melakukan operasi cesar. Memang kupu-kupu mudah keluar, tapi apa kenyataannya Bapak dan Ibu? Ternyata kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Dan itulah sebenarnya cara Allah untuk membuat kupu-kupu bisa terbang. Masya Allah. Artinya, dari kupu-kupu kita bisa belajar tentang pengendalian diri, tidak putus asa, dan yakinlah setiap kesusahan itu ada kemudahan. Berdasarkan fakta dan alasan yang telah dipaparkan di atas, maka ke depan diperlukan perubahan dalam pembelajaran sains, di mana sains yang kita ajarkan sebaiknya kita kaitkan dengan agama, dengan proses, dengan konsep, aplikasi, dan makna. Jadi sebenarnya pembelajaran itu masuk dalam kategori memodelkan dan mentransfer konsep. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan atau dalam kafah, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Berdasarkan makna kafah, pembelajaran sains kafah menjadi solusi permasalahan yang telah dikemukakan di atas, yaitu permasalahan multidimensi pada masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, berikut ini mari kita cermati apa itu pembelajaran kafah. Ya, pembelajaran kafah adalah pembelajaran yang menyeluruh
dan memberikan kemampuan yang utuh kepada mahasiswa. Artinya, dalam satu konsep yang diberikan kepada mahasiswa atau yang didapat oleh mahasiswa, mereka mendapatkan kaitannya dengan agama, dengan proses, dengan konsep, aplikasi, dan makna. Model pembelajaran KAFA ini dituangkan dalam bentuk struktur pembelajaran dan sintak. Dalam suatu proses pembelajaran, seorang pendidik memang harus melewati tahapan-tahapan. Tidak benar jika misalnya seorang pendidik masuk ke dalam kelas, diam dan berkata, keluarkan kertas 1 lembar, kemudian membagikan soal. Atau masuk ke dalam kelas, mencari sekretaris dan menugaskan untuk mencatat. Pembelajaran itu ada awalnya, ada inti dan ada akhir, yang kita sebut dengan tahap pokok pembelajaran. Kelebihan dari struktur ini adalah terdapat tahap pembelajaran dan alternatif kegiatan yang bisa dipilih oleh pendidik pada setiapnya. Dari struktur, kita turunkan menjadi sintak. Di sini ada tahap mengamati, fase menanya, fase menduga, fase melakukan, menyimpulkan, menerapkan, dan memaknai. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, selanjutnya mari kita lihat aspek dari KAFA itu sendiri. Next. Firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 1 dan 8. Ya. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Bila kita lihat dari segi konsep, kita melihat bahwa tekanan adalah gaya persatuan luas, atau yang kita rumuskan P sama dengan F per A. Ini adalah dari segi konsep atau rumus. Nah, dalam pembelajaran KAFA, penemuannya merupakan integrasi dari problem based learning yang terinspirasi dari model Sekip, project based learning, dan pendekatan holistik. Dari segi aplikasi, ada sains, ada teknologi, ada lingkungan, ada seni, dan ada matematika. Seperti bentuk kaki bebek, sepatu salju, dan ban mobil khusus, itu diciptakan dan dibuat untuk mengurangi tekanan agar tidak terperosok ke dalam lumpur. Next. Segi kebermaknaan bahwa kehidupan manusia itu tidak terlepas dari permasalahan yang menyebabkan tingginya tekanan hidup. Jika kita lihat dari persamaan tekanan P sama dengan F per A, artinya adalah bila kita tidak ingin mengalami tekanan hidup yang besar, maka kita jangan terlalu banyak bergaya. Apa yang kita lakukan untuk mengurangi tekanan hidup yang besar itu, kita harus memperbesar kapasitas dari diri kita, yaitu A. Yang artinya bahwa tingginya tekanan hidup diatasi dengan kita istiqomah berusaha dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu pasti, Bapak dan Ibu. Kualitas ketakwaan itu seiring dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita itu, mari kita selalu semangat dan lebih baik. Nah, ini dari segi kebermaknaan konsep. Jadi artinya, dalam satu konsep yang diajarkan, mereka mendapatkan pengetahuan menyeluruh. Ada dari segi agamanya, ada dari segi prosesnya, ada dari segi konsepnya, dan ada dari segi aplikasi dan maknanya. Diharapkan, bila kita memberikan pembelajaran seperti ini, akan mampu memberikan perubahan cara pemecahan masalah, metakognisi, karakter, dan sikap ilmiah, sehingga apa yang menjadi permasalahan di awal tadi dapat teratasi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terakhir mari kita lihat pengaruh model ini pada metakognisi, karakter, dan sikap ilmiah mahasiswa. Salah satu contohnya adalah pengaruh pada metakognisi. Metakognisi berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengendalikan kemampuan kognitifnya, sehingga seseorang mampu memecahkan permasalahannya dengan kesadaran diri dengan langkah-langkah yang sistematis dan ilmiah. Hasil tes metakognisi, karakter, dan sikap ilmiah itu dapat kita lihat pada tabel di depan. Berdasarkan hasil tes ini, kita mendapatkan pengaruh pemberian model terhadap metakognisi, karakter, dan sikap ilmiah itu cukup efektif.
Model ini sudah kita diseminasikan di 5 tempat yang berbeda, mewakili perguruan tinggi berbasis agama UIN Mataram, perguruan tinggi berbasis berbasis umum UNDRAM, sekolah non muslim SD Kristen Aletea, pesantren Sayang Ibu Lombok Barat, dan sekolah umum SDN 23 Cakra Negara. Bisa kita lihat responnya cukup baik ya. Nah, respon mereka terhadap model ini bisa kita lihat yang kita kategorikan dengan status bermanfaat, mudah memahami, dan senang. Nah, untuk menunjang model pembelajaran kafah ini, kita sudah membuat perangkat penunjang dan perangkat pembelajarannya. Nah, perangkat penunjang di sini ada buku model pembelajaran kafah, kemudian buku Mencintai Allah dengan Sains, kit Sains Kafah, dan ini dilengkapi dengan kitnya. Next, yang kita lihat di sini dengan kit itu ada poster konsep sains, poster aspek kafah, ayat-ayat Al-Quran, dan poster metakognisi. Dengan kit ini bisa kita lakukan berbagai macam percobaan sains yang berhubungan dengan fluida tadi. Nah, ini publikasi tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang mari kita lihat salah satu contoh video sains kafah yang sudah ada di. Silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sains kafah yang berbahagia, mempelajari sains berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hikmah. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 79 yang artinya, tidakkah mereka memperlihatkan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Kisah penerbangan pesawat dari Mataram menuju Yogyakarta pada tanggal 16 Januari tahun 2002. Di ketinggian 23.000 kaki atau 6,9 km di atas permukaan laut, pesawat memasuki awan tebal disertai dengan hujan lebat dan es. Hal ini mengakibatkan mesin pesawat mati dan diperparah daya listrik mati juga. Artinya, pesawat dalam keadaan gliding, yaitu pesawat melayang tanpa power yang dihasilkan oleh mesin. Di saat itu, tidak ada yang dapat dilakukan oleh pilot dan kopilot selain berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasrah sebenar-benarnya pasrah sambil memekikkan Allahu Akbar. Mereka heran dengan kondisi demikian, pesawat tidak jatuh bebas, sehingga muncul harapan untuk selamat. Mereka juga heran pesawat bisa dikendalikan. Akhirnya diambil keputusan untuk mendaratkan pesawat di Sungai Bengawan Solo. Pada saat landing, pesawat tidak mengalami impact yang besar, sehingga pesawat meluncur di atas air tanpa ada daya penahan. Bersyukur ada batu di sungai yang menghentikan pesawat. Alhamdulillah, pesawat berhasil didaratkan dan penumpang dapat diselamatkan. Dalam sains, kita mengenal persamaan Bernoulli yang secara matematis dapat dirumuskan. Secara sederhana, persamaan ini menghubungkan antara kecepatan aliran udara dengan tekanan di daerah itu, dan benda akan tertarik atau terdorong ke daerah tekanan yang lebih rendah. Bentuk sayap yang aerodinamis menyebabkan kecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar dibandingkan di bawah sayap. Hal ini memunculkan perbedaan tekanan antara di atas dan di bawah sayap yang memunculkan gaya angkat. Gaya angkat alami inilah yang membuat pesawat tetap bisa melayang walaupun tanpa power dari mesin. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 79 yang telah dibacakan sebelumnya.
terdapat petunjuk-petunjuk kebenaran bagi orang-orang beriman dengan bukti-bukti kebenaran yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di saat pilot dan kopilot pasrah berserah diri hanya kepada Allah dan menggantungkan keselamatan mereka dan penumpang sepenuhnya kepadanya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dan dalam surat Al-Muzammil ayat 9 yang bunyinya, Allah adalah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan doa mereka. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah ayat suci Al-Quran adalah firman Allah yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya, dan kepasrahan yang tulus hanya kepadanya akan menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih. Mawar putih kelopaknya bersih, tumbuh merkah sangat memikat. Cukup sekian dan terima kasih, semoga dapat bermanfaat.